Pemirsa, meski telah ditetapkan tersangka, MSA anak Kiai di Jombang, Jawa Timur hingga kini masih belum ditangkap 2 tahun sejak kasusnya dilaporkan. Kasus dugaan pemerkosaan terhadap santri tersebut belum juga menemukan titik terang. Berkas perkara kasus dugaan pemerkosaan yang terjadi pada 2019 lalu telah dinyatakan lengkap atau P21. Saat ini tinggal menunggu proses persidangan. Namun proses penyerahan alat bukti kepada pihak kejaksaan masih terkendala lantaran upaya pemanggilan oleh pihak kepolisian terhalang massa. Pihak kepolisian mengancam akan menjemput paksa MSA jika pada panggilan ketiga tersangka tidak juga memenuhi panggilan kepolisian. Dua tahun bergulir hingga kini kasus dugaan pemerkosaan kepada santriwati di Jombang, Jawa Timur belum juga rampung meski telah ditetapkan tersangka nyatanya MSA yang merupakan anak kiai pondok pesantren belum juga ditangkap. Apakah statusnya yang merupakan anak pemuka agama menjadikan kasus ini terhambat? Telah tersambung melalui sambungan Zoom dengan Pak Beni Mamoto, Ketua Pelaksana Harian Kompolnas. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore. Baik Pak Beni, ini pasti mengikuti ya Kompolnas berkaitan dengan kasus yang terjadi di Jombang ini. Sudah adakah konfirmasi dari Kompolnas kepada pihak kepolisian kenapa kasus ini kok lamban begitu? Ya, kami kebetulan bersama-sama dengan Kementerian PPPA, kemudian KPAI, Komnas Perempuan, LPSK, selaku pengawas eksternal Polri mengikuti kasus ini. Jadi ketika ada kendala-kendala dalam proses penyidikan, di mana berkas bolak-balik dari penyidik ke JPU, akhirnya bisa dapat selesai dengan terbitnya P21 atau berkas dinyatakan lengkap. Iya. Nah, setelah lengkap, penyidik melakukan pemanggilan kepada tersangka. Panggilan pertama tidak hadir dengan alasan sakit, kemudian panggilan kedua dipanggil juga tidak datang, dan akhirnya penyidik menerbitkan daftar pencarian orang. Nah, dalam konteks ini tentunya kalau kita merunut ke belakang, kasus ini cukup lama. Betul, 2 tahun. Bang, awalnya ditangani oleh Polres Jombang. Tadi kalau disinggung, karena ini anak dari seorang tokoh, sehingga di lapangan ada kendala, ada hambatan, akhirnya kasus ini ditarik ke Polda Jatim dan ditangani oleh Dirkrim dari Polda Jatim. Iya. Nah, tentunya menyikapi kasus ini karena sudah menjadi atensi publik, berbagai lembaga negara dan kementerian juga memberi atensi, demi terwujudnya penegakan hukum, demi terwujudnya rasa keadilan masyarakat, tentunya kita berharap adanya sikap kooperatif dari pihak tersangka untuk memenuhi panggilan kepolisian atau penyidik. Baik. Pak Beni, ini kan kabarnya tadi juga tim kuasa hukumnya mengatakan yang bersangkutan sebetulnya ada di rumah. Kenapa harus di DPO-kan? Kenapa tidak ditangkap saja oleh pihak kepolisian? Apa susahnya? Yang pertama, upaya pemanggilan sudah dilakukan. Seandainya punya etikat baik, kan tinggal menghadap. Tidak perlu sampai DPO. Kemudian yang kedua, memang ketika penyidik datang mau menyampaikan surat panggilan pun, masa ada di sana sehingga terkendala. Nah, ini tentunya yang bisa mengatasi tentunya yang bersangkutan dan penasihat hukumnya untuk bagaimana menghadapkan ke penyidik supaya proses hukum ini jalan. Baik. Ini berlaku asas praduga tak bersalah. Iya. Sehingga nanti pengadilanlah yang akan memutus. Di pengadilanlah nanti akan secara terbuka pembuktian itu dilaksanakan. Kalau tidak salah ya nanti putusannya tentunya bebas. Baik. Pak Beni, kalau kita lihat dari upaya yang dilakukan oleh sebagian masyarakat begitu, apakah ini masuk dalam mencoba untuk menghalang-halangi proses penegakan hukum? Saya rasa dengan mudah ditafsirkan itu melihat
satu fakta bahwa penyidik ketika mau menyampaikan langsung surat panggilan itu dihalangi, bahkan ditolak. Itu kondisi di lapangan demikian. Nah, dalam kaitan ini tentunya aparat kepolisian mempertimbangkan faktor-faktor janganlah nanti ada ekses yang muncul. Nah, oleh sebab itu himbauan yang diberikan adalah penasihat hukum dan yang bersangkutan kiranya bisa menghadapkan tersangka ke penyidik. Meskipun proses pra-peradilan ini sudah kali yang kedua. Yang pertama sudah ditolak, kemudian yang kedua ini maju. Baik. Pak Beni, ini dalam kasus dugaan kekerasan seksual, kita sudah pernah juga berbincang, seharusnya pihak kepolisian justru bisa menahan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kalau kita runut lagi ke belakang, sebetulnya bagaimana upaya pihak kepolisian untuk bisa menghadirkan tersangka dalam setiap pemeriksaan, karena tadi kabarnya konfirmasi, pemeriksaan, itu jarang menghadirkan tersangka. Betul, jadi kalau yang bersangkutan kooperatif sejak awal, saya yakin proses penyidikan ini akan berjalan lancar. Sehingga tidak perlu lagi sampai dengan perkara ini ditangani oleh Polda Jatim. Tapi karena ada kendala, pengarahan massa dan sebagainya, sehingga kasus ini akhirnya diambil alih, dilimpahkan ke Polda Jatim. Supaya pihak Polres nanti tidak menghadapi kendala di lapangan. Baik, dalam standar pihak kepolisian adakah mekanisme lain yang bisa dilakukan dalam konteks ini kan juga untuk bisa tadi ya membatasi atau mencegah adanya ekses penolakan yang begitu besar dari sejumlah masyarakat? Betul, yang pertama tentunya upaya dilakukan pendekatan dari pihak kepolisian kepada keluarga, kepada penasihat hukum, kemudian juga edukasi kepada publik, bahwa masalah ini tetap akan maju ke pengadilan, tergantung waktunya kapan. Masalahnya kan semakin cepat selesai, semakin tuntas, semakin ada kepastian hukum, apakah dia bersalah atau tidak. Sementara kalau katakanlah diulur-ulur, pertanyaannya itu sampai kapan? Dia pun tidak bisa kemana-mana. Ketika keluar juga akan ditangkap. Nah, oleh sebab itu, kalau saran saya sebaiknya biar proses ini lancar, sekali lagi supaya ada kepastian hukum, dia salah atau benar, dia salah atau tidak salah, sebaiknya proses hukum ke pengadilan ini berjalan. Baik, ada upaya dari pihak tersangka untuk melakukan pra-peradilan. Apakah ini tidak menghambat atau mencegah adanya pelimpahan kasus ke tahap yang lebih tinggi lagi? Itu hal yang biasa ketika tersangka atau penasihat hukumnya melihat ada sesuatu yang bisa dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pra-peradilan, itu hal yang biasa. Karena ini masih dalam konteks penyidikan. Sehingga nanti ketika pra-peradilan yang kedua, tentunya sudah cukup lah. Karena dari sisi pemanggilan pertama dulu kenapa tidak diklarifikasi dulu, tiba-tiba jadi tersangka, itu sudah. Kemudian yang kedua tentunya menyangkut apakah penetapan tersangkanya sah atau tidak. Nah, ini semua di pra-peradilan akan diuji. Tapi saya yakin karena berkas ini sudah P21, artinya jaksa sudah sependapat dengan penyidik bahwa alat bukti sudah cukup, sudah memenuhi syarat untuk diajukan ke persidangan. Baik, ini ranahnya masih di pihak kepolisian atau sudah di kejaksaan? Kalau sudah P21 kan sudah ada pelimpahan perkara? Belum, jadi P21 itu jawaban jaksa atas hasil penelitian berkas. Jaksa sudah menyatakan sudah lengkap, silahkan kirimkan berkas barang bukti berikut tersangkanya. Itu tahap kedua nanti. Jadi sekarang ini penyidik tinggal menghadapkan tersangka. Kalau tidak dengan tersangka, apakah bisa pelimpahan perkara itu? Tidak bisa, karena itu harus lengkap. Baik. Jadi perkara, barang bukti, dan tersangkanya, karena nanti ketika menghadapkan pun akan diteliti identitasnya sama atau tidak,
kondisi kesehatannya bagaimana, kemudian barang buktinya Ya. bagaimana, barulah kemudian jaksa akan menyusun dakwaan untuk ke pengadilan. Adakah jangka waktu bagi pihak kepolisian untuk menarik paksa tersangka kalau sudah dikeluarkan DPO? Ini tidak ada batas waktu, jadi begitu DPO diterbitkan, tinggal upaya pihak kepolisian bagaimana sampai bisa menangkap yang bersangkutan, kemudian dihadapkan ke jaksa. Sekali lagi, menurut saya sebaiknya secara kooperatif, karena akan dibuktikan di pengadilan Baik. dia bersalah atau tidak bersalah. Ya, ini kita masih asas pradugata bersalah. Terakhir, Pak Beni, ini dari Kompolnas sendiri, ada sarankah dari Kompolnas kepada pihak kepolisian karena kasus ini tentu menjadi perhatian publik tidak hanya di Jombang tapi juga di tanah air? Betul, kami terus melakukan komunikasi dan mendorong serta kita kadang berdiskusi karena saya mantan penyidik untuk bagaimana kasus ini segera tuntas dan segera bisa dikirimkan ke kejaksaan. Baik, terima kasih Pak Beni Mamoto, Ketua Pelaksana Harian Kompolnas sudah berbincang bersama kami sore hari ini. Salam sehat, Pak Beni. Terima kasih, salam sehat. Pemirsa, kita ke informasi lain, ini terkait dengan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Ketua DPR RI Puan Maharani menilai sangat mendesak untuk diberlakukan. Puan memastikan RUU TPKS siap disahkan menjadi rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR dalam rapat paripurna yang akan digelar Selasa esok. Puan Maharani mengatakan berbagai peristiwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di tanah air merupakan bukti bahwa RUU TPKS mendesak untuk segera disahkan. Puan berharap setelah nantinya disahkan Undang-Undang TPKS bisa memberikan rasa aman dan nyaman bukan hanya untuk perempuan serta anak tetapi juga untuk seluruh warga negara Indonesia. RUU TPKS dinilai penting karena kekerasan seksual baru diatur dalam KUHP dan dinilai belum memberikan perlindungan optimal pada korban kekerasan seksual. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC.